Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther. Nah, hari ini kita sudah masuk ke sesi kelima atau ke pertemuan kelima. Oke, pertemuan kelima ini mengenai desain antarmuka atau interface. Nah, di mana desain antarmuka ini adalah yang pertama adalah merefleksikan model mental user, di mana merefleksikan kombinasi pengalaman dari dunia real atau dunia nyata ke pengalaman dari software lain dan penggunaan komputer secara umum. Nah, di mana ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada namanya explicit action atau kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk manipulasi suatu objek, atau implied action, di mana kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi sebuah objek. Nah, beberapa dasar desain dari antarmuka yang pertama adalah direct manipulation atau user control atau feedback dan communication, dimana contohnya banyak sudah kita lihat yang ada di website-website. Misalkan ketika kita melakukan suatu tindakan, suatu aksi, akan muncul efek atau pesan error, atau misalkan pesan aksi umpan baliknya, dan juga ada namanya user control, di mana kita bisa mengontrol atau mengatur bagian-bagian mana yang mau kita menjadikan objek kita. Lalu ada feedback juga, bagaimana ada suatu aksi yang diberikan oleh sistem atau aplikasi ketika si user itu melakukan suatu tindakan atau suatu proses dalam sebuah sistem. Nah, ada juga konsisten, di mana konsisten ini suatu user dalam mentransfer atau pengetahuan dari kemampuannya dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lalu ada what you see is what you get. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Lalu ada aesthetic integrity, di mana informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Ada juga di mana kita melakukan interface design, yaitu antarmuka program internal dan eksternal menjadi satu desain, di mana dilakukan dalam sistem atau program antarmuka pengguna. Dan desain antarmuka internal dan eksternal ini diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Nah, di mana desain software yang baik adalah yang pertama adalah high performance, mudah digunakan, penampilan yang baik, reliability atau kehandalan yang sesuai, mampu beradaptasi, interoperability atau mobility. Oke, dalam mengambil keputusan membuat desain, yang pertama adalah suatu aplikasi semakin besar maka semakin lambat prosesnya, di mana kita harus membuat rancangan di mana tampilan yang sederhana tapi mencangkup semuanya. Lalu user interface juga aplikasinya semakin kompleks. Waktu yang diperlukan biasanya menjadi lebih lama kalau mau mengembangkan fitur yang baru. Dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar lagi atau memperluas lagi. Resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada dari mendesain layout atau tampilan, yang pertama ada berbasis dokumen atau non-dokumen atau utilitas. Jadi, di mana kalian bisa menggunakan tiga model aplikasi ini. Kalau misalkan berbasis dokumen, jadi contohnya rancangannya seperti tampilan di Excel, OpenOffice, CorelDRAW, atau Photoshop. Kalau non-dokumen biasanya menggunakan seperti tampilan Microsoft Outlook, MySQL, Niobe, dan lain-lain. Dan kalau utilitas biasanya ini ada namanya seperti kita aplikasi menonton video ya, Winamp ya, Media Player, ProDVD, dan yang lain-lainnya. Nah, berbasis dokumen jadi dimana ada header, menu bar, toolbar, pen, dan lembar kerja. Nah, kalau non dokumen dia tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi dimana kita hanya mentitik beratkan menu-menu tampilan yang di atas, atau misalkan ada tampilan menu-menu yang di samping, atau menggunakan icon-icon ya, contohnya seperti ini.
Nah, kalau utilitas jadi seperti penekanan kepada fitur atau sebuah alat atau aplikasi yang ditempelkan ke program. Nah, ada dua cara pendekatan dalam merancang tampilan. Yang pertama adalah user-centered design approach, di mana pendekatan ini berbasis pada pengguna. Jadi, kita konsepnya di mana user menjadi pusat dari proses pengembangan. Jadi, kita tanya dari pengalaman-pengalaman si penggunanya, bagaimana sih merancang tampilan yang baik dari segi pengguna. Jadi titik senternya atau titik pusatnya yaitu kita menanyakan pengalaman dari si pengguna. Atau yang kedua, user design approach, di mana approach ini di mana dari rancangan berdasarkan interface dari programmer, ya, di mana programmer berusaha membuat interface sebaik-baiknya berdasarkan pengalamannya, ya. Jadi tanpa melibatkan pengguna, tapi dia lihat dari pengalaman-pengalaman pada saat dia melakukan perancangan. Nah, ada dua juga prinsip dan petunjuk perancangan. Yang pertama, kita harus melakukan urutan perancangan dari segi pemilihan ragam dialognya, perancangan struktur dialog, perancangan format pesan, perancangan penanganan kesalahan, perancangan struktur data. Lalu, perancangan tampilan berbasis teks. Urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsisten, dan kesederhanaan. Nah, yang ketiga, perancangan tampilan berbasis grafis. Jika misalkan kita memerlukan tampilan yang berbasis grafis. Contohnya, kita melakukan ilusi pada objek-objek, urutan visual, dan fokus pengguna, struktur internalnya, kosakata grafis yang konsisten dan sesuai, kesesuaian dengan media. Lalu yang keempat yang harus diperhatikan adalah waktu tanggap dan penanganan dari kesalahan jika terjadi kesalahan. Dan ada juga peranti bantu sederhana di mana hanya berbentuk lembar kertas kosong, di mana untuk melihat dari atau evaluasi dari tampilan. Jadi ada nomor lembar kerja, bagian tampilan, bagian navigasi, dan keterangan. Jadi contohnya seperti ini, kira-kira nanti akan seperti apa. Oke, ada jaringan semantik tampilan di mana dipakai untuk mempermudah programmer saat ia menulis program, ya. Jadi alurnya di mana jaringannya seperti apa. Oke, sampai di sini untuk sesi ke-5 mengenai desain antarmuka. Silakan jika ada yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar dan di-sharing nanti untuk dijadikan pertanyaan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.